Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi tematik ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan bisa menyebutkan organ-organ peredaran darah, dapat menggambar sistem peredaran darah manusia, menjelaskan pengertian bagian dan ciri-ciri pantun, dan nanti bisa membuat pantun. Ibu mau tanya, di sini siapa yang tadi berangkat sekolahnya naik sepeda? Saya. Bersepeda itu merupakan olahraga yang dapat memperlancar peredaran darah kita. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu peredaran darah pusat. Selanjutnya sekarang kalian coba amati gambar peredaran darah yang ada di buku kalian masing-masing sekarang. Sudah? Sudah. Kita akan belajar mengenal organ-organ peredaran darah manusia. Nah, organ peredaran darah manusia itu ada 2. Yang pertama itu jantung, yang kedua itu pembuluh darah. Jantung itu berfungsi sebagai pemompa darah untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, bagian dari jantung itu ada 4. Bagian jantung itu ada 4, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Kemudian yang kedua itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, pembuluh darah itu bukan dibagi. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama itu ada pembuluh darah nadi atau arteri. Yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan sistem atau siklus peredaran darah pada manusia. Kalian perhatikan gambar di depan. Peredaran darah manusia dimulai dari paru-paru, di mana paru-paru akan mengalirkan darah menuju jantung melalui serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Dari seluruh tubuh manusia akan kembali lagi ke jantung. Ketika darah dari tubuh manusia kembali ke jantung, itu darahnya mengandung karbon dioksida. Ketika kembali ke jantung itu pertama melalui serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, lalu menuju kembali ke paru-paru. Nah, ketika darah sampai di paru-paru, paru-paru itu akan mengeluarkan atau menghilangkan karbon dioksida dan mengubah darah itu untuk mengandung oksigen, dan kemudian akan terulang lagi siklus peredaran darah seperti tadi. Oke, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak ngerasain atau merasakan denyut jantung kalian sendiri? Pernah? Sekarang kalian coba tangan kanan kalian letakkan di dada sebelah kiri kalian. Akan terasa denyutan jantung kalian masing-masing. Terasa atau tidak? Terasa. Oke. Terus perlu kalian ketahui bahwa ukuran jantung kira-kira itu sebesar 1 kepalan tangan pemiliknya. Jadi setiap jantung setiap manusia itu berbeda-beda ukuran. Sekarang setelah kalian memahami tentang organ-organ tubuh manusia yang berfungsi untuk peredaran darah, Ibu akan menugaskan kalian untuk menggambar sistem peredaran darah yang seperti ini, tetapi yang lebih sederhana. Silakan kalian coba menggambar dan tiru gambar di depan. Tidak sama persis, tidak apa-apa. Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita.
salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan berpantun. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia tentang pantun. Oke, kita masuk ke materi pantun. Nah, sekarang kalian coba buka buku tematik kalian yang materi pantun. Silahkan kalian perhatikan dan kalau perlu dicatat ya tentang pengertian, bagian, dan ciri-ciri dari pantun. Sudah selesai membaca dan menulisnya? Sudah. Sekarang coba kalian perhatikan pantun yang Ibu tulis di papan tulis. Jadi pantun yang Ibu tulis di papan tulis, ayo kita analisis bersama tentang pengertian bagian dan ciri-ciri dari pantun. Sekarang coba Mbak Feti, apa itu pengertian dari pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Betul, pantun itu adalah puisi lama. Sekarang kita coba cari atau cocokkan dengan ciri-ciri dari pantun yang ada di buku. Ciri-ciri pertama apa? Tiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, tiap bait, satu bait itu ini ya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ini terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk ke ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama, pergi ke pasar membeli bubur, terdapat 10 kata. Berarti ini masuk ke dalam ciri-ciri pantun. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, Memiliki sampiran dan isi. memiliki sampiran dan isi. Nah, untuk baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya Irama ABAB. bersajak ABAB. Kalian lihat di bagian belakang yaitu sajaknya ya, ini R N R N atau ABAB. Paham tentang materi pantun kita hari ini? Sudah. Kalau sudah, ibu beri tugas kalian untuk membuat pantun yang berhubungan dengan kesehatan juga. Satu pantun saja, satu anak satu pantun. Silakan kalian buat dan nanti dikumpulkan ke depan. Selesai bikin pantunnya? Sudah. Coba sini dilihat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Hari ini kita sudah belajar mengenai peredaran darah dan pantun. Dari peredaran darah itu, organ-organ apa saja yang merupakan organ untuk peredaran darah manusia? Coba Mbak Fili sebutkan. Jantung dan pembuluh darah. Pintar. Kemudian bagian dari jantung itu ada 4 ya tadi. Apa saja Mbak Feti? Serambi kiri, serambi kanan, kiri kanan. Oke, pintar. Selanjutnya dari pantun. Pantun tadi, pengertian dari pantun itu apa? Puisi lama Yang mempunyai 4 baris. yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, Terdiri dari 4 baris. satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, Memiliki sampiran dan isi, memiliki sampiran dan isi. Yang terakhir, sebut saja A, B, A. Sekarang Ibu akan memberikan kalian poster sebagai untuk menilai pemahaman kalian mengenai peredaran darah dan pantun. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan kelas dan beristirahat, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu doa kafaratul majlis. Terima kasih. Apabila Ibu ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.